Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid Jami' Makkah Simpruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa memulai lagi kajian kita dari sekian lama libur, dari awal Ramadan sampai bulan Syawal. Malam ini kita bisa mulai lagi, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan amalan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang istiqamah, dan dijadikan ibadah itu sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala buat kita dan keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kajian fikih kita dalam kitab Ghayah wa Taqrib. Kemarin sampai Kitabus Shalah. Kitabus Shalah ya, halaman berapa ini kita? 7 ya. Halaman 7, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hada fasl. Kitabus Shalah, bab menjelaskan tentang salat. As-shalatul mafrudatu khamsun. Salat fardu itu ada 5. Yang pertama adalah adh-dhuhr, yaitu salat duhur. Wa awal waqtiha, adapun awal waktunya ya, awal waktunya salat zuhur itu zawalus syamsi, condongnya ke barat ya, matahari itu lebih condong ke barat. Itu waktu awal. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita untuk mendapatkan waktu utama ini emang agak susah. Pada kenyataannya, coba kalau kita zuhur sekarang jam 11 berapa, atau jam 12 lewat ya? 57, 11.57 itu baru zuhur. Coba kurang 15 menit sebelum zuhur ya, kalau kita cek secara manual, nggak ngikutin waktu jam ini ya, coba ketika terik matahari, nggak mendung cuaca, cari benda yang ukurannya berapa sentimeter terserah, kita taruh di ruang lapang ya, di tengah-tengah yang bisa keluar bayangnya itu. Ketika bayang itu sudah condong ke barat, sudah ada bayangannya, berarti sudah masuk zuhur. Nah, kalau kita ikutin waktu, sudah panjang, bayangnya itu sudah panjang, padahal sudah condong sedikit aja sudah masuk zuhur. Itu waktu utama. Ya, kalau kita ngikutin waktu utama memang agak
agak susah. Mungkin kita bisa sholatnya nggak berjamaah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab At-Taqrirat Asy-Syaddidah karangan Imam Syekh Hasan bin Ahmad Muhammad bin Al-Kahfi, di situ dijelaskan memang ketika kita mengikuti waktu utama, kan sholat itu ada waktu utama, ada waktu ikhtiar, ada waktu jaiz. Jaiz pun ada waktu yang mubah atau ghairu makruh, tidak dimakruhkan. Ada yang jaiz yang diharamkan begitu. Ya, pada intinya waktu itu ada waktu utama, ada waktu ikhtiar, dan ada waktu jaiz begitu. Nah, kita untuk mencapai sholat yang tepat pada waktunya ini, khususnya zuhur asar, ini agak berat. Ya, agak berat karena sudah sering saya buktikan ketika zuhur jam 12 umpamanya, jam zuhur kurang-kurang 15 menit sudah masuk sebenarnya. Bahkan kurang 20 menit ada yang sudah masuk, karena sudah masuk. Oh, udah condong. Ya, berarti udah masuk zuhur. Nah, di dalam kitab itu mana yang lebih kita utamakan? Ya, kebanyakan pada prakteknya kita sudah melakukan waktu ikhtiar, bukan waktu utama. Cuman kita lebih mengentingkan kita berjamaahnya itu. Kalau kita mengedepankannya waktu utama, maka kita susah untuk mencari jamaah. Belum pada azan, belum pada azan masjid. Padahal waktu utama itu sedikit, sangat singkat lagi, cukup dibuat sholat 4 rakaat itu udah waktu utamanya itu. Ya, azan, terus kemudian bersuci, sholat 4 rakaat itu waktu utama. Sangat singkat, mungkin 10 menit maksimal. Ya, cukup 4 rakaat selama azan, kemudian bersuci, itulah waktu utamanya. Lewat sudah. Nah, kita masuk waktu ikhtiar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, mana gini yang lebih utama? Di dalam kitab itu dijelaskan, ya, itu tetap kita mendapat keutamaan sholat tepat pada waktu ketika kita melakukan jamaah, nunggu para jamaah hadir, ya, walaupun waktunya sudah lewat bahkan setengah jam pada waktu utama. Yang penting kita sholat berjamaah, ya. Di situ di dalam kitab itu datang di masjid, mendengarkan azan, menjawab suara azan, ya. Kemudian setelah itu sholat sunnah, kemudian dilanjut sholat zuhur berjamaah. Dilakukan lebih 1 jam aja nggak apa-apa, sudah mendapat keutamaan kita melakukan waktu di utama tadi. Coba karena apa ya? Karena kita mengikuti adat istiadat. Kalau di kampung bahkan azannya nggak serentak, betul nggak Pak? Ada yang jam asar itu ada jam 3, ada setengah 3, bahkan ada setengah 5. Karena kalau diazani jam 3, orang pada di sawah sepi, pasti masjid itu akan sepi. Apalagi sekarang di kampung-kampung itu yang jamaah ya udah, yang umur-umur aja, yang muda-muda udah jarang. Nah, yang tua-tua itu pada ke sawah. Kalau diazani jam 3 asarnya, pasti nggak ada jamaahnya itu, sedikit banget yang jamaah. Namun kalau diazani setengah 5, banyak, karena sudah pada pulang dari sawah. Nah, pada kenyataannya seperti itu. Nah, itu di dalam kitab itu dijelaskan tetap mendapat asal datang tepat waktu azan, mendengarkan azan, menjawab suara azan, kemudian sholat 2 rakaat sunnah, kemudian dilanjut sholat wajib. Itu akan mendapat waktu itu. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk waktu ya, ada waktu afdol, waktu utama, waktu ikhtiar, dan waktu jaiz. Waktu ikhtiar ini yang penting ya, nanti saya jelaskan, nanti ada waktu ikhtiar. Baik, jadi awal waktu zuhur itu ketika matahari sudah condong sedikit, ya. Ini ada aqua, terus sini udah ada bayang-bayangnya, ya, ke barat, berarti sudah masuk zuhur, walaupun sedikit. Nah, yang waktu yang nggak ada bayang-bayang itu berarti waktu istiwa itu yang diharamkan sholat. Ketika bayangnya nggak ada, karena matahari tepat di tengah-tengah, itu nggak ada bayang-bayang. Nah, kalau sudah condong sedikit berarti sudah masuk zuhur. Ya, itu ya, kalau kita ngikutin waktu itu. Tapi kan memang kenyataannya nggak, kita ngikutin waktu sudah yang ada,
ya, di jam yang sudah ada. Baik, wa akhiru, ya, wa akhiruhu, akhirnya waktu zuhur. Akhirnya waktu zuhur ida sara dillu kulli syai mislah ba'da dilliz zawal. Ya, ida sara, apa ketika terjadi dillu kulli syai, bayang-bayang itu ya, di setiap sesuatu itu mislahu, sama. Jadi bayangnya sama benda sama habis waktu zuhur. Ini ada 10 cm. Bayang-bayangnya kita ukur kok 10 cm, berarti waktu zuhur habis. Ya, ba'da dzilliz zawal, sesudah bayang-bayang itu condong ke barat, nambah. Kok ukurannya pas dengan bendanya, berarti itu habis waktu zuhur. Ya. Nah, sekarang kalau kita buktikan waktu asar, ya, waktu asar itu lebih sedikit aja, itu kan pas waktu zuhur ya. Pas waktu zuhur itu kalau udah sama, pas habis. Tapi kalau sudah lebih sedikit sesenti aja sudah asar. Ya, coba kita buktikan lebihnya banyak kalau sudah masuk asar. Ya, asar 3:30 kurang berapa menit, kita buktikan benda ini lebihnya banyak, sudah lewat beberapa menit, mungkin 15 menit bahkan 20 menit sudah lewat waktu asarnya itu. Nah, kita baru azan. Biasa begitu. Nah, kalau ngikuti waktu afdal ya tadi itu harus tepat waktu. Kita nggak bisa ikut jamaah di masjid karena belum azan. Mungkin jamaahnya sendiri di rumah, gitu. Maka di dalam kitab itu dijelaskan, ya gak apa-apa, menurut adat istiadatnya biasanya jam 3 ya udah, yang penting bareng, yang penting jamaah itu diutamakan. Nilai syiarnya, ya nilai apa yang meramaikan masjidnya udah banyak. Kalau kebaikan dilakukan di masjid itu pasti keutamanya lebih banyak. Segala sesuatu yang baik kalau dilakukan di masjid pasti akan mendapat kebahagiaan yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Baik, jadi itu ya waktu zuhur. Akhirnya itu ketika bayang-bayang itu ya, bayang-bayang sesuatu mislahu, sama, ba'da dzilliz zawal, sesudah condong ke barat, matahari itu condong ke barat. Dah, satu itu waktu ya. Wal asru, sekarang asar. Wa awwalu waqtiha ziyadah, bertambah. Awal waktunya itu ziyadah, bertambah, bayang-bayang itu bertambah. Apa yang bertambah? Ala dillil misli, ya, ala dillil misli, yaitu bertambahnya bayang-bayang seperti benda yang ada. Maksudnya benda ini sama bayang-bayang lebih panjang bayang-bayangnya. Itu sudah masuk waktu asar, awal waktu asar. Ya. Kemudian wa akhiruhu, akhirnya waktu asar, fil ikhtiar, ini waktu ikhtiar. Ya, kita rata-rata itu mengejakannya sholat asar maghrib, ini rata-rata di sholat asar maghrib. Oh, sholat zuhur dan asar ya, rata-rata di waktu ikhtiar. Rata-rata kebanyakan di waktu ikhtiar. Tapi nggak apa-apa, kita nggak dapat keutamaan di awal waktu, tapi dapat keutamaan berjamaahnya di masjid. Ya, syiarnya udah banyak. Karena kalau kita ngikuti utamanya susah. Pasti belum ada yang azan, ini apa, masjid-masjid sekitar. Ya, jadi wa akhiru fil ikhtiar, akhir sholat asar di dalam waktu ikhtiar itu ila dzillil mislain. Ya, jadi bayang-bayang itu 2 kali lipat panjangnya. Ini 30 cm, bayang-bayangnya 60 cm. Itu habis waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu yang masih dibolehkan, waktu yang masih masuk dalam waktu itu, masuk kategori baik lah, walaupun nggak utama dalam waktunya. Ya, asal apa ya, asal nggak ditunda-tunda. Kita nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa, nggak sholat nyantai-nyantai saja, itu nggak boleh. Kita sibuk nih, sibuk belum benar-benar sempat melakukan sholat, terus kita sholat di waktu asarnya 4:30 umpamanya. Ya, itu sudah masih masuk waktu ikhtiar. Kalau kita ukur bayang-bayangnya masih 2 kali lipat ya, bendanya 30 cm, bayang-bayangnya 60 cm, berarti itu masih waktu ikhtiar. Nah, lebih dari itu berarti sudah masuk waktu jaiz, waktu jawaz. Ya, waktu jawaz. Nah,
Wafil jawas, nah ini waktu jawas. Wafil jawas, nih lanjutannya ya. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nih, jadi mulai waktu utama pas masuk azan asar, pas waktu ya, waktu bayang-bayang itu lebih dari bendanya masuk asar. Walaupun lebih 2 cm 3 cm. 1 cm aja udah termasuk lebih, berarti sudah masuk asar. Kemudian terus semakin memanjang, bayang itu semakin memanjang sampai 2 kali lipat panjangnya ya. Ini bendanya 30 cm kok panjang bayangnya sudah 60 cm, berarti sudah akhir masuk waktu ikhtiar ya. Jadi waktu ikhtiar itu dari waktu utama habis, waktu utama itu cuma 10 menit lah kurang lebih ya. Nah dari 10 menit itu sampai bayang-bayangnya 2 kali lipat dari bendanya, berarti itu sudah waktu ikhtiar habis, masuklah waktu jawas. Waktu jawas dari 2 kali lipat bayang-bayang itu sampai terbenamnya matahari, itu jawas ya. Masih dibolehkan sholat asar, asal ada maksudnya asal itu ketika kita gak sempat benar melakukan sholat asar ya, saking sibuknya umpamanya begitu ya, jangan. Tapi yang penting jangan sering-sering. Sibuk itu kan nggak sering-sering banget. Kalau tiap hari diakhirkan itu bukan sibuk, disengaja kayaknya itu ya. Jadi kalau waktu jawas ini hati-hati, udah mau masuk waktu haram nanti, udah nggak terhitung dalam waktunya itu ya, udah terhitung qadha nanti ya. Waktu jawas yang masih diperbolehkan dari 60 cm itu sampai terbenamnya matahari. Nah kalau sudah terbenam matahari, itulah udah nggak boleh sholat asar lagi. Kalau sholat asar di situ berarti terhitung qadha, sudah kena hutang, kena dosa ya. Kalau memang ninggalnya itu nggak ada kesibukan sama sekali, maksudnya nggak ada udzur syar'i, nggak ada udzur secara syariat ya, itu. Jadi sampai terbenamnya matahari, dah itu asar. Jadi waktu ikhtiar, waktu jawas, kalau kita pernah dengar waktu ikhtiar, waktu jawas, waktu utama apa sih? Sudah paham sekarang ya? Oke. Selanjutnya wal maghrib. Sekarang sholat maghrib. Wa waktuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi ya. Waktunya adalah satu ya, wa huwa utai waktu wahid tadi ya. Ghurubus syamsi, dari terbenamnya matahari. Ya, dari terbenamnya matahari, ketika matahari sudah terbenam habis, masuklah waktu maghrib ya. Nah sekarang kalau maghrib jam 6 kurang berapa menit gitu ya, itu benar-benar sudah terbenam belum itu. Kadang-kadang kalau kurang 5 menit pun sudah terbenam sebenarnya begitu, tapi untuk meyakinkan ditambahlah oleh pemerintah waktu itu ya. Nggak apa-apa, lebih kita tetap dapat utamanya waktu. Yang penting dilakukan berjamaah ya. Bila perlu kita azan sudah di masjid begitu. Ya, jadi waktu maghrib ketika sudah terbenamnya ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, wa miqdaru, kira-kiranya ini ma yu'adzinu ya, kira-kiranya adalah yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusolli khamsa raka'atin. Kira-kira itu waktu maghrib itu habis ya. Waktu maghrib habis itu dari terbenamnya matahari, kemudian azan 5 menit umpamanya, wudu 5 menit umpamanya ya, wudunya 5 menit berarti udah 10 menit. Ini ma yu'adzinu ya, sesuatu yang dibuat azan, waktu yang dibuat azan, kemudian wa yatawadda, melakukan wudu, wayasturul aurat, memakai pakaian menutup aurat, itulah sekitar 5 menit lah ya, itu berarti udah 15 menit. Wa yuqimus shalah, kemudian ditambah mendirikan sholat, wa yusolli khamsa raka'ataini, sholat itu dilakukan 5 rakaat. Umumnya kita sholat 5 rakaat itu berapa menit? Ya kurang lebih 15 menit. Tadi 15 menit tambah 15 berarti setengah jam. Waktu maghrib habis itu ya kurang lebih setengah jam. Itu umumnya loh ya. Kalau kita ya umumnya sholat 5 rakaat itu berapa lama? Begitu aja. Ya senyantai-nyantainya kita sholat sunnah aja paling 2 menit sudah
Selesai ya? Ya. Waktu antara azan dan iqomah itu kadang dikasih waktu 6 menit, 7 menit, itu bisa sholat 2 rakaat. Maksudnya bahkan 4 rakaat. Ya, 2 rakaat udah nyantai banget. Ya, bahkan udah baca surat berapa kali itu. Sholat sunnah itu udah pernah saya sampaikan, sholat sunnah itu paling gampang, itu paling enak itu ya lakukan ketika rakaat pertama itu Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas 3 kali. Biar apa? Biar 2 kali hataman. Ya, Al-Kafirun itu sama seperti seperempat Al-Quran. Kalau 4 kali berarti 1 hatam. Kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas 3 kali, karena Al-Ikhlas seperti Quran. Kalau 3 kali hatam, 2 kali hatam itu setiap kita sholat sunnah. Kecuali sholat sunnah malam, ya udah surat-surat andalan yang kita hafal itu sholat malam baca sebanyak-banyak mungkin. Kalau maksud sunnah maktubah, sunnah yang dilakukan setelah dan ba'da sholat fardu, itu kan ada waktu. Kalau ba'da sih nggak apa-apa, tapi kalau sebelum itu kan ada waktu. Jangan dibuat orang itu menunggu. Kadang kita mentang-mentang menjaga istiqomah, ba'diyah, qobliyah isya umpamanya, waktu kurang 1 menit, maksain sholat. Akhirnya yang komat tengok belum selesai. Ini kan bikin orang ribet. Ya udah, kalau memang istiqomah boleh nanti dilakukan, dikodok boleh. Sholat itu boleh dikodok. Kalau memang udah istiqomah, qobliyahnya udah nggak bisa ditinggal umpamanya. Ya udah, jangan sholat dulu daripada membuat orang nunggu kita. Ya kalau kita mau cepet sholatnya 1 menit cukup, ya udah silakan, gitu loh. Ya, jadi jangan mengepentingkan diri sendiri mengorbankan orang banyak begitu. Kalau sudah kurang 1 menit, ya udahlah, nanti aja sholat qobliyahnya dikodok. Itu ya, kalau masih kiranya ada waktu ya. Jadi sesering mungkin kita melakukan sholat sunnah itu ya, Al-Kafirun 4 kali, 3 kali di rakaat, per 2 Al-Ikhlas. Insyaallah kita sering khatam Quran. Kalau sudah seperti itu ya jangan nggak ngaji, ya tetap ngaji, baca Qurannya tetap. Mentang-mentang sudah sering khatam Quran, ini jadi agak ngaji nanti. Ya, enggak, saya udah khatam, setiap sholat sunnah khatam saya 2 kali lagi gitu. Enggak usah ngaji Al-Quran, enggak, itu beda. Beda. Jangan disalahpahamin dan disalahartikan. Baik, itu ya. Jadi waktu maghrib itu hanya kira-kira itu azan, wudu, menutup aurat, kemudian sholat 5 rakaat. Itu waktunya. Kira-kira itu ya. Ya, dikira-kirakan. Kemudian wal isya, waktu isya. Wa awwalu waqtiha, utawi ya, waktu awalnya adalah idza ghabasy syafaq. Ya, nalika ketika sudah hilang ya syafaka mega ahmarun merah. Syafaq itu mega yang kayak warna-warna merah-merah itu udah benar-benar habis. Itu sudah masuk isya. Ketika matahari sudah terbenam kan masih ada mega-mega merah itu ya. Nah itu masih maghrib. Nah kalau sudah habis, sudah gelap, kan cepet itu. Mega merah itu kan sudah cepet habisnya. Berarti nggak lama waktu maghrib itu. Ya, jangan main-main dengan waktu maghrib. Ya, karena makanya waktu maghrib memang ditaruh tempat orang pasti banyak istirahat. Ya, asar yang udah sering terlena itu asar. Kalau maghrib kok terlena, kelewatan kebangetan. Makanya lihat di mana-mana maghrib itu pasti rame. Di masjid mana-mana maghrib itu pasti rame. Satu, waktunya mepet, dan orang itu banyak udah istirahat, banyak udah di rumah. Ya, itu. Makanya jangan main-main dengan sholat waktu maghrib. Cepat waktunya itu, Pak. Ya semuanya jangan main-main dengan waktu sholat, begitu loh ya. Kalau kita nggak ada aktivitas yang secara syar'i memang benar-benar penting, urgen banget, itu jangan sholat itu lebih utamakan, cepat-cepat sholat. Ya takutnya kan kita nyantai, bahkan setengah jam nyantai, udah masuk zuhur nyantai, nggak ngerjain apa-apa, nyantai, ntar sholatnya jam 1 apa setengah 1, jam 12 lewat 20 menit Allah cabut nyawa kita su'ul khotimah, naudzubillah, summa naudzubillah.
Baik, wal isya ya. Jadi waktu isya itu awalnya itu ketika hilangnya mega merah. Wa akhiruhu, akhir sholat isya fil ikhtiar. Ini waktu ikhtiar, waktu masih baik untuk melakukannya. Ila sulusil lail. Ya. Sampai sepertiga malam waktu isya. Kira-kira waktu sepertiga malam itu kapan? Sampai jam berapa, Pak? Jadi waktu isya itu ketika waktu isya sudah dilakukan sekitar 10 azan isya nih 10 menit waktu isya mulai utama. Setelah itu udah masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar sampai sepertiga malam. Pokoknya kira-kira sendiri sepertiga malam itu jam berapa? Jam 2 apa ya? Jam 1? Hah? Sepertiga malam. Ya pokoknya dikira-kira sepertiga malam itu pas. Kalau habis sepertiga malam berarti itu sudah masuk waktu ikhtiar akhir. Kita boleh sholat isya, sholat isya nanti sholat tahajud lah, sekalian tahajud biar bangun. Kalau yakin bangun, ya, ya. Ini kalau Sayyidina Umar kan masih muda, jadi keyakinannya udah yakin bangun. Tapi kalau Sayyidina Umar nggak mau, takut nggak ada umur. Bahkan witir aja langsung setelah sholat isya witir, takut nggak bangun. Nanti ya udah tinggal sholat tahajud, tinggal sholat sunnah aja witirnya sudah. Itu ya. Kalau Sayyidina Umar yakin karena masih muda, jiwa mudanya udah yakin masih sehat gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting itu termotivasi untuk bangun gitu gimana? Malamnya gitu loh. Tapi yang kalau seperti kita ya jangan main-main dengan waktu. Sholat isya aja, sholat isya, kemudian witir sekalian kalau mau witir gitu ya. Yang wajib sampai jangan ditinggal. Intinya yang wajib. Kalau sunnah witir kan nggak apa-apa. Kita seandainya nggak ada umur kan nggak dosa. Tapi kalau sholat isya jangan ditunda-tunda. Nanti sholat isyanya jam 1 sekalian tahajud. Iya kalau masih hidup. Itu loh yang kita khawatirkan. Ya, apalagi lagi musim meninggal mendadak. Jangan main-main dengan waktu sholat. Baik. Wa akhiruhu, ya wa akhir itu waktu ikhtiar tadi itu adalah sepertiga. Wa fil jawas, ini waktu akhir jawasnya ila tulu'il fajar. Ya. Waktu jawas boleh sampai jadi jam 3:30 pun masih boleh sholat isya. Masih di dalam waktunya tapi waktu jawas. Ya, bahkan jam 4 aja masih boleh belum subuh. Ya, karena masih waktu masuk jawas. Sampai terbitnya fajar, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Ya, fajar yang fajar sodik, bukan fajar kadib. Fajar sodik itu yang itu, makanya ila tulu'il fajri sani, fajar yang kedua. Kan ada fajar pertama, fajar kadib dinamakan itu. Oh ini belum beneran ini. Kadang-kadang udah ayam pada koko, ayamnya udah pada kukuruyuk, itu kadang-kadang belum menunjukkan waktu subuh yang benar-benar masuk fajar. Maka dulu itu ada dua adzan 2 kali, fajar kadib dan fajar sodik subuh itu dinamakan fajar yang benar-benar fajar sodik. Fajar benar-benar fajar itu berarti masuk subuh, itulah habis waktu isya dalam waktu jawas. Habis waktu jawasnya, bukan waktu ikhtiar, ya. Baik, terakhir wasubhi, sholat subuh. Wa awal waktu tulu'ul fajri sani. Ya, jadi waktu awalnya subuh itu terbitnya fajar sani, fajar sodik. Ya, kalau fajar awal itu adalah fajar kadzib, fajar bohongan, nggak fajar asli yang menunjukkan bahwa itu waktu subuh. Ya, wa akhiruhu, dan akhirnya fil ikhtiar. Ya, wa akhiruhu fil ikhtiar, waktu ikhtiar adalah ilal isfar wa fil jawa ila tulu'i syamsi. Jadi waktu ikhtiar itu sudah keluar kuning-kuning, matahari mau terbit. Waktu ikhtiar itu kira-kira kalau 5:30 matahari udah terbit belum? Yes, pokoknya dilihat kalau lagi cerah kita
naik tingkat gitu, oh belum terbit matahari, terbitnya jam berapa sih? Nah, dilihat, kita buktiin waktu ikhtiar itu jam berapa habisnya. Ya, pokoknya ketika keluar sudah ke kuning-kuningan matahari mau terbit, ya, matahari mau terbit itu waktu ikhtiar habis. Nah, antara kuning sampai munculnya matahari itulah waktu jawas. Paham ya? Jadi waktu ikhtiar sudah keluar ke kuning-kuningan tapi matahari belum muncul. Sudah kayak mau terbit matahari tapi matahari belum nongol. Itu masih masuk waktu jawas. Kalau waktu ikhtiarnya sampai adanya kuning-kuning itu kok sudah mulai terang, nah itu waktu ikhtiar habis. Nah, masih boleh kita masuk waktu jawas, masih boleh melakukan subuh, nggak qadha termasuk, tapi waktu jawas, waktu-waktu yang udah sangat-sangat mepet banget itu. Nah, kalau sudah keluar sedikit aja, nah itu udah habis waktu subuh. Kalau masih ngerjakan itu berarti qadha. Itu termasuk qadha. Ya. Jadi sholat subuh seandainya kita ketiduran kecapean, jam berapa aja bangun langsung sholat. Nah, bangun matahari udah terbit ini, udah terang matahari. Antar aja sekalian sholat duha. Nah, itu jangan. Qadha itu jangan ditunda. Qadha itu hutang. Berarti kan itu musta tanggungan. Tanggungan kan wajib diselesaikan. Ya, ketika kita tunda udah bangunnya subuh telat, udah matahari udah terbit, ya. Karena udah tahu udah ketinggalan, ya udahlah nyantai aja nanti sekalian sholat duha subuhnya. Ya, sebelum melakukan sholat duha, naudzubillah, Allah cabut nyawa kita. Berarti kita masih punya tanggungan, masih punya kewajiban. Ketika meninggal masih punya kewajiban belum diselesaikan, kita tergolong meninggal dalam keadaan su'ul kha. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, begitu. Jadi apapun kewajiban itu segera selesaikan kalau kita mampu. Lah kan nggak ada apa-apa, udah bangun, lah cepet-cepet lah. Udah bangun, udah sempet pegang HP, udah ini, masih aja nyantai-nyantai, nggak segera sholat subuh. Udah telat, nyantai lagi. Nah ini keterlaluan, ya. Kalau udah ketiduran, udah maklum kecapean kan ketiduran. Ya, tapi segerakan untuk melakukan kewajiban, ya. Itu. Baik, jadi waktu jawasnya sampai matahari terbit. Tulu'us syamsi itu matahari terbit udah habis, ya. Baik, itu jadi waktu-waktu sholat kita sudah tahu, ya udah pastilah ketika melakukan sholat pada waktunya, tepat pada waktunya, ini waktu utama. Jadi di dalam Al-Quran ada inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu diwajibkan bagi orang muslim pada waktunya. Nah, waktu apa ini? Kita tinggal pilih. Kalau memang kita muslim yang imannya bagus, selalu mencari waktu-waktu yang bagus. Ya, begitu. Yang penting pada waktunya. Yang penting kita laksanakan pada waktunya. Waktunya sudah ditentukan. Karena ibadah sholat itu termasuk ibadah yang mahdhah. Waktu, kadar, ini semua ditentukan Allah. Ya, kalau ibadah yang bukan mahdhah berarti kayak sedekah, beramal baik, itu baru mahdhah. Nggak ada waktunya, kapan pun boleh. Tapi ada ibadah yang mahdhah kayak puasa, sholat, haji, zakat, itu ibadah yang mahdhah, sudah ditentukan kadar waktu, ya bentuknya apa udah ditentukan, nggak boleh ditawar-tawar lagi. Waktunya kapan udah harus ditepatin. Ya, itu karena itulah dikatakan kalau kita mengatakan bahwa kita orang muslim, orang mukmin, maka lakukanlah sholat waktu itu pada waktunya. Nah, kalau kita ingin dapat keutamaan, maka lakukanlah di waktu utama. Ya minimal kita berjamaah di masjid. Itu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ya. Dalam perjalanan ke satu daerah yang waktunya masih jauh di belakang kita. Ya. Kita sholat subuh di pesawat. Kemudian salah seorang guru kita begitu mendarat lakukan kaidatan lagi. Mengulang sholat yang tadi. Iya. Itu gimana kita? Maksudnya itu. Baik.
Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ada yang namanya salat utamah sempurna, ada yang salat i'adah. I'adah itu satu karena apa ya? Gak memenuhi syarat untuk melakukan, karena hurmatil waktu itu nanti diulang di tempat kita memungkinkan untuk mengulang, menyempurnakan. I'adah itu ada beberapa banyak. I'adah itu gini Pak, i'adah itu kalau kita belum jamaah boleh sholat itu diulang. Seorang istri sholat sendirian, suaminya datang, udah sholat belum? Udah. Jamaah? Enggak. Yuk sholat lagi. Boleh, karena untuk mencapai kesempurnaan. Nah kalau udah jamaah ya udah nggak boleh lagi. Nah kalau di pesawat sholat sendirian, terus datang kita mau sholat karena ada yang berjamaah, boleh yang ada. Untuk apa tujuannya? Menyempurnakan pahala tadi. Tapi kalau sudah jamaah ya nggak boleh diulang lagi, nggak boleh ditambah-tambah itu rakaat, itu nggak boleh. Jadi mengulang itu ada syaratnya apa? Karena kekurangan pahalanya, ya. Karena tadi pas melakukan itu pakaian masih kotor, karena sholatnya masih li hurmatil waktu, itu boleh diulang lagi, kan wajib malah ngulang itu. Karena belum sempurna, karena pakaiannya kotor tadi pas sholat di bandara, umpamanya di pesawat, kita nyampe di tempatnya, ya tetap kita wajib mengulang lagi, ya. Terkecuali kita menyempurnakannya itu harus di dalam waktunya. Maksudnya waktu itu masih ada. Sholat subuh di bandara umpamanya, ya, udah azan subuh, perjalanan ke Surabaya sampai setengah 40 menit, masih ada nggak waktu subuh di sana? Itu ya, di sana kita pingin jamaah, masih ada nggak waktu jamaah? Masih ada ternyata waktu subuh. Saya ikut, ayo berjamaah aja. Sudah masuk di bandara. Karena apa ya? Ketika kita masuk, momennya pesawat 4:30, mau subuh, dilihat udah waktu subuh, udah waktu subuh, langsung kita cepet-cepet sholat sendirian. Sholat sendirian, kalau kita jamaah takutnya telat. Sholatlah sendirian di bandara Soekarno-Hatta. Sampai Surabaya 40 menit umpamanya, ini 40 menit, tapi sekarang lebih loh, sejam 10 menit sampai Surabaya itu. Seandainya perjalanan kita cuma ditempuh 40 menit, kok masih ada waktu subuh di tempat kita pergi itu ya, sampai tujuannya kok masih ada waktu, maka i'adah boleh untuk menyempurnakan pahalanya. Tapi kalau waktunya udah lewat, nggak boleh untuk menyempurnakan waktunya, karena udah di luar waktu, udah nggak ada waktunya lagi, habis, nggak boleh i'adah. Udah, berarti kita dapat pahala satu aja karena nggak berjamaah tadi di awal. Ya udah, risiko, gitu. Kita boleh i'adah asal masih dalam waktunya, ya. Kecuali kita sholatnya tadi itu pakainya kotor, hanya li hurmatil waktu. Ya kita li hurmatil waktu, nanti sampai tempat tetap di luar waktu, waktunya habis, karena kita punya kewajiban, masih punya qadha, tetap sholat, ya, tetap sholat itu ya. Jadi seperti itu. Jadi i'adah itu lihat i'adahnya apa dulu. Ada i'adah ngulangnya itu untuk mencapai kesempurnaan karena belum jamaah, ada i'adah karena ada kekurangan tadi pas sholat, syaratnya atau kesuciannya apa, bermacam-macam syaratnya yang kurang umpamanya. Nah itu boleh diulang, ya. Itu. Baik, ada lagi? Ya. Gimana Pak? Sholat subuh Mekah Madinah. Seperti waktu dari dapat itu lama sekali. Subuh. Hah. Itu apakah masih di waktu utama? Berbeda dengan sholat lain yang di awal-awal. Iya. Seperti yang di akhir. Iya, baik. Baik, ketika sholat subuh memang baiknya itu agak dipanjangkan qomatnya, itu bagusnya begitu. Karena ngelihat keutamanya berjamaahnya sholat subuh, lihat keutamanya sholat sunnah qobliyah subuh tadi, ya. Memang kalau kita ngikutin waktu utama, ya mungkin kalau kita mengikuti waktu utama nggak bisa. Karena apa ya? Karena kita kan butuhnya rame jamaahnya. Subuh waktunya yuk kita ngikutin utama 5 menit saja, cepet-cepet gitu. Ya mungkin banyak yang ketinggalan, banyak mau masbuk, kan orang masih perlu kesiapan. Kita ketika mengutamakan waktu utama, ya nih,
Jadi waktu utama kita utamakan. Kita dapat pahala utama doang itu waktu utamanya. Ya. Nah, tapi kalau kita waktu ikhtiarnya kita dapat, tetap kita dalam waktu sholat masih dalam waktunya, waktu ikhtiar tadi. Makanya dalam kitab tadi dijelaskan, asal di balik itu banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapat. Keutamaan menunggu jamaah ini biar semakin jamaah semakin banyak. Ya. Itu. Nah, kalau kita percepat nanti akan mengurangi jamaah, banyak yang telat, banyak yang. Nah, seperti itu tujuannya. Nah, karena subuh itu masih banyak orang yang perlu ke kamar mandi, maka ada satu ulama bahkan dalam salah satu pesantren di mana gitu dari waktu subuh itu setengah jam baru sholat subuh. Dari waktu azan sampai setengah jam baru sholat subuh. Ada itu seperti itu dalam satu ulama. Dan itu pun ada keterangannya. Karena apa? Biar semua itu siap. Yang mandi-mandi, ya kan nggak semua orang bisa tepat jam bangunnya jam 3 gitu. Ada yang azan baru bangun, ada yang qomat baru bangun, apa yang ada yang setelah azan udah baru bangun. Maka dikasih waktu, ya dikasih waktu 10 menit untuk persiapan semua yang baru bangun. Setelah azan bangun, kasih persiapan biar ikut semua berjamaah. Jadi kita mengajak orang berbuat baik, menunggu orang berbuat baik, ini pahalanya banyak malahan. Itu yang dibicarakan di dalam kitab At-Taqrirat Asy-Syadidah karangan Imam Syekh Hasan bin Ahmad Muhammad bin Al-Kahfi. Itu beliau mengatakan seperti itu. Keutamanya banyak. Makanya di kampung-kampung bahkan di sini utama apa ya? Sebenarnya di asar dan zuhur itu bukan waktu utama. Coba buktikan besok kalau terang, kita ukur sendiri waktu utama itu. Ya. Asar ini bahkan 20 menit, pernah saya buktikan 20 menit sudah masuk waktu utama. 20 menit kemudian baru asar. Dan itu berarti waktu ikhtiar sudah. Dan ada kenyataan. Kenapa? Ya umumnya gitu. Pada umumnya di masyarakatnya seperti itu gimana? Ya udah. Itu kalau kita mengejar waktu utama ya bisa sholat sendirian, bahkan jamaah sama keluarga sendiri. Gitu loh. Ya, jadi kita pinter-pinterlah untuk mementingkan. Jadi kebaikan itu kalau dilakukan berjamaah banyak, mengajak yang lain tuh keutamanya lebih besar. Begitu loh. Baik. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita menentukan waktu itu bermaksud gitu? Kita kalau camping atau masing-masing hari kan? Ya, ini udah karena nggak ada jam gitu kan? Jam pas gede gitu. Kita nggak ada jam. Iya, jam nggak ada. Kalau nggak ada jam, udah mendung nggak ada jam, ya udah kita istirahat aja, kira-kira aja. Ya kalau nggak ada jam masih ada matahari. Dan kita pun pernah ngaji, tahu ini udah zuhur belum ya, nggak ada yang melihat jam ya, nggak ada ya, kita cari benda dulu diukur, oh udah condong sedikit, udah masuk zuhur. Nggak ada jam pun nggak apa-apa, udah masuk zuhur. Bahkan kita mau pergi, umpamanya mau asar pergi nih, buru-buru kita mau pergi, ya kita kalau nunggu asar takut ketinggalan nih, ya udah asar kurang 20 menit atau kurang 15 menit kita ukur, oh ini udah masuk asar, ilmunya fikihnya seperti itu, yakin bisa ini udah masuk asar, udah jamaah sama keluarga berangkat, boleh ya, boleh tanpa harus melihat jam, kalau kita tahu ilmunya. Nah kalau lagi mendung ya udah, sudah mendung nggak ada jam, kalau kita lihat matahari nggak bisa ya udah dikira-kira saja, gimana lagi ya. Oh ini kira-kira jam segini udah asar belum ya, umpamanya hidup di hutan gitu, nggak ada jam, pas lagi mendung lagi di hutan, nah gimana itu menentukannya? Ya udah keyakinan aja, kayak kita kiblat di tengah-tengah pegunungan, kiblatnya di mana ya, udahlah keyakinan ugin ke sana aja dah, ini arah kiblatnya ke situ ya, sama kayak gitu. Waktu juga kita kira-kira saja. Kalau nggak ada jam, nggak ada itu, gimana lagi ya? Itu aja kita kira-kira. Kalau memang nggak ada dua-duanya, matahari nggak terbit, nggak bisa kita lihat dari matahari, ya. Kemudian
jam juga nggak ada. Ya udah, kita kira-kira seperti kita mengira-ngira arah kiblat yang kita berada di tempat, nggak ada kompas, nggak ada apa, nggak ada arah. Udahlah, kita yakin nih kiblatnya ke sana. Udah sholat. Itu aja. Baik, Pak. Gimana? Ya. Baik. Jadi kurang 2 menit. Ketika kita datang sebelum qomat 2 menit, kita pilih doa apa, kita pilih sholat. Doa ya. Nah, sebenarnya kita sholat itu sudah termasuk doa. Dengan sholat dua-duanya dapat. Kalau kita selesai sholat, kok masih ada waktu, banyakin doa. Karena waktu mustajab itu diantara azan dan iqomah. Ada waktu mustajab di situ. Perbanyak doa. Kalau masih ada kesempatan buat sholat cukup, sholatlah, nggak apa-apa. Utamakan sholat. Kalau sholat itu as-sholat doa. Sholat itu juga termasuk doa. Ya, secara bahasa itu kan sholat dimanakan doa bisa, zikir bisa. Laung di dalam sholat itu yang apa ya? Ketika duduk di antara sujud kan, doa itu ya. Tasbih, doa, zikir, semua isinya doa. Makanya sholat itu dikatakan doa bisa, zikir juga bisa. Itulah menurut bahasa. Kalau menurut istilah kan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu menurut istilah sholat. Tapi bahasa itu doa. Nah kalau kita sholat udah otomatis doa loh. Sholat selesai, kok masih ada waktu, walaupun beberapa menit, bahkan beberapa detik, doa. Ya, itu. Baik. Ya. Ada beberapa masjid yang saya pernah jadi antara ajan dengan qomat itu waktunya panjang di waktu zuhur dan asar. Ya. Itu karena saya juga penasaran juga, saya tanya kenapa waktu ajan itu lama. Ternyata di sana itu sholat qobliyahnya kan 4 rakaat. Terus? Iya, apakah memang berarti ya seperti itu? Iya. Tadi kan dikatakan di dalam kitab itu kan dijelaskan, Pak. Jadi sholat di waktu ikhtiar itu masih terkategori bagus. Menurut asdat istiadat masyarakat situ, ya biasanya sholat jam berapa? Habis azan bahkan setengah jam. Azan setengah jam baru qomat. Memang biasanya di kampung itu seperti itu, karena menunggu yang lain ngumpul. Kalau 10 menit dikomatin, nggak ada yang sholat takutnya. Maka itu diperbolehkan secara asdat istiadat, nggak apa-apa, karena keutamanya ada yang lebih besar lagi, mengajak yang lain, nunggu yang lain untuk melakukan kebaikan. Kalau kita kejar waktu utama, nanti kita dapat utamanya itu doang, yang lain pada ketinggalan, bahkan nggak ada jamaah, beberapa orang saja. Paham ya? Yang penting masih di dalam waktu ikhtiar. Ya, di kampung itu asar saya bahkan 4:30 masih ada. Padahal waktu asar jam 3 umpamanya. 3:30 apa kalau di kampung masih jam 3. Surabaya waktu jam 3, sini kan jam 3 lewat. Ya, itu 4:30 baru ada yang azan. Karena menurut asdat istiadat itu di situ, ya kalau diazani jam 3 nanti nggak ada. Nah, ini jangankan 20 menit atau 15 menit. Ya apa, biar orang itu dikasih kesempatan sholat, perbanyak sholat sunnah dulu, ya, sambil menunggu yang lain. Semakin banyak berjamaah semakin bagus, ya, karena jamaah itu kalau semakin banyak itu kesempatan utama berjamaahnya itu semakin dapat, ya. Karena kan ketika sholat jamaah itu imamnya nggak khusyuk, maka ditanggung makmumnya ada yang khusyuk nggak di depan itu, semua dapat nanti kekhusyukan, tercover semua. Di depan itu nggak ada yang khusyuk, maka sop yang kedua ini ada yang khusyuk nggak, sampai seterusnya ada yang khusyuk nggak. Kalau semakin banyak kan semakin kesempatan ada. Masa orang 100 berjamaah ini nggak ada yang khusyuk satupun. Nah itulah keutamaan jamaah enaknya itu. Kalau ada yang khusyuk satu aja ngikut kita. Makanya imam ini dipilih memang benar-benar dari segi, memang yang diutamakan segi secara zohirnya, ya, palanya banyak, bacaannya juga bagus, ininya juga bagus, semuanya bagus. Baru tentang khusyuk itu udah masing-masing diutamakan. Kalau imamnya sudah khusyuk, semua makmum tercover ikut.
Bahkan makmum nggak baca Fatihah aja nggak apa-apa. Ngikut imam. Itu loh enaknya berjamaah itu. Ya, jamaah itu subhanallah. Ya, itulah. Itu suatu contoh kebaikan apapun sih sebenarnya, kebaikan apapun kalau dilakukan berjamaah insya Allah. Baca Quran dilakukan berjamaah, wih subhanallah, kekurangan juga terdapat. Saling melengkapi. Apapun yang dilakukan berjamaah itu baik. Baik ya, cukup. Ya, satu lagi, bagus. Ya, satu lagi. Ini 8:30. Settingnya adalah ini di salah satu musola di stasiun. Waktunya adalah waktu maghrib. Ya, waktu maghrib. Jamaah sangat fleksibel. Karena perjalanan kereta adalah berdasarkan waktu yang biasa. Dan kita kejadian realnya seperti ini. Ada satu jamaah sholat rombongan. Ya. Sampai selesai. Sepertinya belum salam kanan kiri. Kemudian ada sekelompok orang lagi jamaah bareng di belakang mereka. Ya. Akhir cerita, imam yang pertama menunggu selesai, imam kedua mereka bertemu di sebelah saya kanan kiri. Si imam yang pertama tadi menegur seperti ini. Bapak dari mana? Kenapa dalam satu ruangan ada sholat jamaah yang bareng? Seperti itu hukumnya seperti apa? Iya. Dalam fikihnya memang tidak sampai ini, Pak. Bukan sampai diharamkan, dimakruhkan. Kalau sampai haram, memang baiknya jangan ada satu tempat ada yang dua jamaah. Satu itu ya, yakinkan bahwa itu jangan sampai ada dua jamaah di satu tempat. Satu. Kemudian yakinkan ini jamaahnya takutnya jamak, dia sholat jamak, menjamak gitu, bikin sholat sendiri karena dia niatnya jamak. Kan ada yang berpendapat, ada yang berkeyakinan bahwa kita ketika sholat jamak nggak boleh ngikut orang mukim, harus bikin jamaah sendiri karena niatnya kita berjamak, jamak takdim, jamak takhir. Paham ya? Kita dalam perjalanan nih, di masjid itu ada sholat, kita nggak boleh ngikut sholat itu berjamaah karena itu mukim, kita musafir, kita mau jamak nih niatnya. Nah, kalau dia berpendapat seperti itu, maka dia harus bikin jamaah sendiri untuk niat jamak takdir atau jamak takhir. Tapi ada yang mengatakan boleh kita mau jamak takhir, mau jamak takdim, boleh ngikut jamaah mukim, itu ada yang berpendapat seperti itu. Ya, kalau Imam Syafi'i sih saya baca kebanyakan jumhurul Syafi'iyah itu nggak boleh. Harus sholat sendiri kalau kita mau niatnya jamak. Ya, maka sebagian saya pun baru nemu jamaah boleh itu. Saya kaget juga ketika saya umroh. Ama mutawifnya, anak-anak kita ngikut travel yang ngikut aja. Kok disuruh ikut jamaah? Kita mau jamak takdim ini, kita mau jamak karena mau melakukan umroh, ibadah umroh. Nggak apa-apa tuh jamaah gitu. Tapi disuruh ngikut jamaah dulu. Nanti langsung sholat, momennya kita zuhur. Ya udah, sholat zuhur berjamaah dulu. Nanti asarnya langsung jamak, mundur langsung sholat. Jangan sholat sunnah dulu, langsung mundur sholat jamak takdim asar di duhur. Boleh itu. Maksud saya cari-cari itu. Makanya orang itu jangan mudah menyalahkan. Cari dulu pendapatnya, ini benar nggak sholat seperti ini. Oh, ternyata ada sebagian kecil boleh memperbolehkan kita ikut jamaah orang mukim ketika kita niat jamak takdim atau jamak takhir. Makanya orang tadi tanya, nah Bapak dari mana? Kok melakukan dua jamaah gitu? Kalau dia menjawab, saya niatnya jamak takdim Pak, jadi boleh kok bikin jamaah sendiri. Oh ya udah, itu seharusnya nggak usah ditanya, ya seharusnya nggak usah ditanya. Dia memang kalau memang dia itu niatnya jamak takdim, kita akan malu sendiri, kayak kita ilmunya rendah banget gitu. Ya nggak boleh Pak bikin dua jamaah ini. Di mana-mana harus satu jamaah, kan ini belum selesai, ngikut aja, jangan jamaah sendiri. Lah kalau dia niatnya untuk jamak takdim, jamak takhir, ya ada yang membolehkan, gimana lagi? Dia yakin seperti itu, masa dipaksa ikut jamaah yang pertama? Nah itu kan ya. Makanya semakin banyak, semakin luasnya ilmu kita itu, nggak semakin menyalahkan orang. Dilihat dulu. Nah, orang yang semakin banyak menyalahkan itu kan ilmunya semakin dikit disalahin kayak, oh ini nggak sesuai dengan saya, ini nggak sesuai dengan saya ini. Padahal
Itulah kalau kita kurangnya ilmu itu mudah menyalahkan. Tapi kalau banyaknya ilmu kita malah dicari, bukan kita salah tapi cari ini bener nggak ya? Ada nggak sholat seperti ini? Ada nggak? Itu dicari-cari dulu ilmunya, ditanya-tanya dulu, ya. Seperti itu. Ya, memang dalam fikihnya nggak boleh ada 2 jamaah. Ketika dia memang sholat maghrib, sama-sama sholat maghrib dan nggak ada jamak, dia tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan ini sampai haram apa sebatas makruh? Itu loh ya, itu kita kaji lagi. Jadi orang nggak mudah menyalahkan. Baik, itu ya. Kita tutup, mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah buat semuanya, membawa manfaat buat kita semuanya. Ilmu yang kita dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimna bil Qur'an, hamna bil Qur'an, wansurna bil Qur'an. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli العبادة وأهل التلاوة وأهل القرآن تلنا وأهل لا إله إلا الله مرزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا إلى انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.